Jadi seperti kita tahu kita adalah sebuah pembuat singa. Jadi untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Joshua. Satu ingin menginformasikan janda. Satu, pengertian register adalah alat yang berguna untuk menguatkan sinyal. Dengan alat ini sinyal yang sinyal yang lemah dapat meningkatkan daya jangkauannya sehingga dapat digunakan untuk cakupan wilayah lebih luas. Dan dua dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi repeater. Yang pertama itu memperluas daya jangkau dari sinyal server. Tentu saja itu fungsi pertama dan utama dari alat ini. Jika daya jangkaunya lemah, maka akan semakin sempit sinyalnya, dan jika daya jangkaunya luas, maka sinyalnya akan semakin kuat. Yang kedua, mengcover berbagai wilayah minim sinyal dari server. Dengan menggunakan repeater, maka daerah yang minim sinyal dapat lebih mudah dan dia dapat mendapatkan sinyal. Yang ketiga itu memudahkan akses sinyal WiFi. Tentu saja karena sinyal yang semakin kuat, maka akses WiFi pun akan semakin mudah. Yang keempat itu meneruskan dan memaksimalkan sinyal. Tentu saja fungsi yang keempat adalah meneruskan dan memaksimalkan sinyal, karena dalam fungsi ini repeater bekerja dengan cara yang menangkap, mengelola, dan memperbesar, juga meneruskan sinyal ke berbagai perangkat jaringan. Yang kelima itu memudahkan proses pengiriman dan penerimaan data. Tentu saja karena ketika sinyal kuat, maka proses penerimaan dan proses pengiriman data itu akan jadi lebih mudah. Yang keenam itu meminimalisir penggunaan kabel jaringan. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik memori, yaitu satu, mempunyai kelemahan tidak dapat melakukan filter traffic jaringan, dan dua, data yang ke port repeater akan tersebar dan ke segmen-segmen jaringan LAN dan tidak memperhitungkan apakah data itu dibutuhkan atau tidak. Ya, saya akan melanjutkan proses yang tadi. Manfaat Reaper T. Pertama, satu, koneksi tidak terputus-putus saat Anda melakukan koneksi internet, kecuali memang jaringan operator yang lain bermasalah. Yang kedua, isyarat menjadi stabil dan tidak naik turun. Ini lebih baik karena menjadi koneksi lancar. Yang ketiga, menjadikan modern tidak cepat panas, karena biasanya modern cepat panas disebabkan oleh penerima isyaratnya yang tidak stabil. Yang keempat, memperlama masa pakai baterai, karena jika isyarat kurang baik maka seluruhnya akan lebih banyak menguras baterai. Yang kelima, komunikasi semakin lancar sekalipun di daerah terpencil dan sangat jauh dari pemukiman kota. Terima kasih. 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. kita. Jadi tadi sempat di pertemuan awal saya sebagai pembuka, maka selanjutnya saya juga akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis penguat sinyal. Jenis-jenis penguat sinyal itu sepertinya ada beberapa generasi, dari generasi pertama, 2, 3, 4. Yang terakhir yang seperti yang direncanakan mungkin ada generasi pertama. Jadi kita langsung saja. Generasi pertama itu ialah
Ya, kita lanjut. Tadi sempat ada kesalahan sistem sedikit pada saya. Lalu seperti kita ketahui, GSM ini merupakan kepanjangan dari Global System Mobile. Jadi untuk penjelasannya itu seperti ini. Untuk komunikasi bergerak, penguat isyarat bekerja pada frekuensi 900 MHz dan hingga 1800 MHz. Untuk kecepatan ini adalah kecepatan yang biasa saja, karena menurut saya GSM itu merupakan garis pertama. Jadi untuk soal kecepatan atau bandwidth yang digunakan itu sedikit. Lalu oleh karena itu GSM mempunyai kualitas yang rendah. Kualitas yang rendah ini dapat mengakibatkan komunikasi menjadi terganggu. Jadi untuk komunikasi tentang GSM sendiri itu biasanya itu digunakan pada kalau sebagai untuk konversi itu adalah seperti HP Nokia yang zaman dulu itu ya, yang pertama sekali itu adalah menggunakan sistem jaringan GSM. Dan selanjutnya saya tidak akan lama-lama membahas tentang GSM, dan saya akan langsung saja lanjut ke CDMA. Ya, CDMA merupakan kepanjangan dari Code Division Multiple Access atau CDMA. Adalah sebuah teknik multiplexer atau frekuensi seperti pada FDMA, namun dengan cara mengkodekan atau data dengan sebuah kode khusus yang disosialkan dengan tiap kanal yang ada. Pemultiplexer dengan penggunaan CDMA repeater, maka isyarat yang lemah ini dan dikeluarkan dengan bantuan antena. Jadi antena pada repeater itu sebenarnya berfungsi sebagai pengumpan sinyal yang mendatangkan sinyal dari berbagai arah. Lalu lalu maka isyarat yang lemah ini diambil dan dikeluarkan dengan hambatan antara apa itu ya, saya lupa tadi. Mungkin saya sedikit untuk baik. Tadi sempat terhenti karena yang punya kelas datang, jadi kami ganti latar. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, setelah saya menjelaskan sedikit tentang CDMA, maka saya mungkin tidak basa-basi dalam CDMA dan langsung saja ke fungsi ketiga, jaringan yang ketiga itu. Baik, 3G. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang generasi yang ketiga, yaitu 3G. 3G merupakan kepanjangan dari third generation teknologi. Seperti yang kita ketahui, 3G merupakan sebuah penguat sinyal dengan akses jaringan yang sangat cepat. Bandwidth yang digunakan dan kecepatan yang digunakan itu sangat cepat dibandingkan dengan CDMA dan GSM. 3G merupakan generasi ketiga yang dikembangkan, yang telah ditetapkan oleh International Telecommunication IT. Pause. Maaf tadi sempat terpotong. Kepanjangan dari itu bukan International Telecommunication ya, saya tambahkan lagi. Dan dikembangkan oleh International Telecommunication Union atau ITU yang didapat dari MT dan MT 2000 untuk diaplikasikan pada jaringan telepon seluler. Jadi hampir keseluruhan telepon genggam atau telepon seluler yang biasa kita pakai itu menggunakan jaringan 3G. Tapi untuk jaringan seperti itu mungkin tidak berlaku di semua telepon seluler, karena yang biasanya dipakai itu seperti ya kayak smartphone atau yang menggunakan sistem operasi Android atau iOS. Lalu kita kembali ke topik. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada perkembangan teknologi telepon nirkabel versi ketiga. Melalui 3G, penggunaan telepon
telepon atau alat tersebut berada pada kondisi diam atau bergerak. Bergerak secepat pejalan kaki ya. Jadi 3G itu, jaringan 3G itu diibaratkan seorang pejalan kaki yang sedang berjalan ya, seperti itulah. Lalu akses yang cepat ini menggunakan pengguna seperti menonton video secara langsung dari internet dan berbicara dengan orang lain. Jadi 3G itu sebenarnya seperti ini. 3G itu biasanya memang digunakan untuk video karena 3G itu akses bandwidth-nya itu lebih besar dibandingkan CDMA dan GSM. Lalu biasanya juga dipakai untuk bermain game. Tapi untuk bermain game itu kadang ya seperti itulah. Jadi mungkin saya tidak akan basa-basi di jaringan 3G ini karena mungkin kalian semua sudah tahu tentang ketiga jaringan tersebut. Jadi cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bagian-bagian Repeater. Terdapat receiver dan transmitter atau penerima receiver, pemancar, transmitter. Nah, di dalam repeater terdapat juga diferensial, core, karir, operator relay. Saya akan menjelaskan bagian fisiknya. Yang pertama itu antena, ini antena. Lalu di sini terdapat port. Port pertama, port kedua, port ketiga, port keempat dengan port 1. Di sini terdapat port yang disambungkan ke listrik. Sini tempat USB insert, dan di sini penanda. Di sini kalau mau dikasih nyalakan. Ya, saya akan menyalakan repeater. Pertama kita sambung dulu ke stop kontak. Nah, jika kalau port 1 disambung ke repeater, maka pendeteksinya akan menyala di yang pertama. Kalau port kedua juga akan juga sama, yang port 2 juga menyala, dan seterusnya. Sekian dan terima kasih.